kasih-Mu Tuhan. Amin. Biarlah pujian ini benar-benar lahir dari hati kami. Amin. Pujian ini hanya Engkau yang dipuji dan ditinggikan dari Amin. sampai selama-lamanya Tuhan. Dan Bapa, pada hari ini Tuhan, kami bersatu hati di sini Tuhan, bukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, tetapi untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu. Amin. Bentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan. Ya, Yesus. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan semakin hari semakin heran. Amin. Biarlah apapun yang diucapkan oleh perkataan itu berasal daripada Mu. Amin. Berkuasa. Amin. Sebagai jemaat-jemaat Tuhan, Dalam berkat persiapkan kami Tuhan. Amin. Persiapkan diri kami, persiapkan hati kami sehingga kami Ya, dapat Yesus. mendengarkan firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar tetapi sebagai pelaku firman. Yes. Amin. Biarlah kami datang hari ini dan pulang tidak sama lagi. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan. Bahkan waktu Bapak untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang mungkin tidak dapat hadir hari ini, kami percaya Tuhan apapun problematika yang dia hadapi, Amin. Engkau jalan keluar. Engkaulah Tuhan penyembuh, Engkaulah Tuhan penghibur dalam Amin. biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, mereka juga dapat menikmati Engkau seperti kami yang hadir di sini. Amin. Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu. Ya, Yesus. Amin. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu saya sendiri juga banyak yang saya tidak kenal juga di tempat ini karena mungkin sekitar 5 tahun ya saya nggak ke sini. Dulunya kami sering ke sini saudara. Jadi saya perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal. Nama saya Diana Pradinani. Saya istri dari almarhum pendeta Andi Winata. Dulu kami sering kesini ya, zaman anak saya masih kecil, masih ada Omax ya. Kami sering kesini zaman anak saya masih kecil dulu, tetapi suami saya dipanggil Tuhan pada tahun 2015 dan saya yang meneruskan pelayanan di sana bukan karena saya ditinggal pergi kemudian tiba-tiba jadi pendeta saudara, tapi memang tahun 95 saya sekolah Alkitab saudara. Ya kalau saudara mendengar sedikit story masa lalu, tahun 95 itu jadi pendeta itu nggak populer saudara. Kalau sekarang oke lah hamba Tuhan sekarang. Jangan itu apalagi pendeta Pantekosta gitu ya, DPTI. Saya sendiri lahir baru itu setelah saya SMA ya. Jadi waktu kecil ya gereja Protestan gitu saudara. Jadi ketika saya ditantang untuk menjadi pendeta, waktu itu saya bertanya, jadi pendeta itu gajinya nanti berapa sebulan? Kan kita wajar saudara. Nah kalau di gereja lain kayak HKBP kan ada jaminannya saudara. Nah enggak kan kita logikanya ya saudara. Kalau saya jadi pendeta terus nanti saya makan apa kan gitu. Nah jadi saya diberitahu sama senior saya zaman itu, jadi pendeta itu kalau di GPDI nggak ada gaji. Waduh, gawat ini. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk sesuatu yang nggak pasti, gitu kan? Terus kita makan apa? Kamu minta sama Tuhan, wow, serem amat tantangannya. Sebabnya, entah kalau saya sedikit ada dosa, dikasih jawab Tuhan, terus saya nggak makan. Saya itu takut sekali, jujur, itu sangat-sangat menekan saya karena waktu itu saya bertamat SMA, saudara. Di zaman saya itu banyak orang keluar negeri itu bukan PRT ya saudara, kerja di perusahaan. Dan saya sudah ambil keputusan waktu itu untuk kerja ke Malaysia di sebuah perusahaan dan sudah lengkap semua berkas-berkas saya karena saya pikir nanti pulang saya dari sana ya saya pulang buka usaha lah apalah untuk masa depan karena waktu itu mau kuliah juga orang tua saya nggak mampu, SMA aja udah puji Tuhan gitu. Zaman itu saudara tahun 95 orang tua saya itu tinggal di desa, saya sekolah itu di Medan. Itu aja udah susah payah. Saya dulu pikir susah jadi tamat SMA aja segini kan gitu karena saya orang tua saya itu nggak mampu saudara. Jadi untuk zaman saya tamat SMA itu udah wah gitu ya. Kalau yang kuliah dari desa saya itu ya mungkin cuma
2-3 orang yang bisa sarjana zaman itu yang nggak ada subsidi gitu ya. Nah waktu itu jadi saya pikir oke lah, saya mau kerja aja lah gitu ya, untuk jamin masa depan saya. Tiba-tiba ya bapak tua saya kan ada pendeta di Medan, dia bilang kamu mau kemana? Saya bilang waktu itu berkas-berkas saya udah siap dan lagi ngurus paspor gitu ya, saya mau pergi gitu. Tinggal nunggu lah sekitar 2-3 minggu. Nah saya ke rumah bapak tua saya di Medan. Terus kemudian dia bilang kamu jadi pendeta aja. Wah, ya itu tadi saya pertanyaan saya, oke lah jadi pendeta. Gajinya berapa? Ya itu tadi jawabannya gak ada gaji. Wah ini mengerikan. Terus saya kalau minta duit sama Tuhan, waduh Tuhannya kalau lihat dosa saya segini gak dijawab, terus saya gak makan. Itu hal yang mungkin kalau waktu itu yang nawarin saya jadi pendeta di Protestan ya, gak ada jaminan, mungkin saya gak akan pikir lagi, ini kan gak ada jaminan. Akhirnya saya bilang enggak gitu, enggak. Tuhan, begitu banyak manusia di dunia ini, kenapa harus saya? Itu si A, si B, kenapa harus saya, dan saya nggak mau. Dan kemudian ada kakak saya, bapak tua saya di Rantau Prapat, dia waktu jadi Wakapolres, saya pergi ke sana, Kak saya ikut ke rumah kamu ya, karena saya nggak mau ditanya terus sama bapak tua saya ini, jadi pendeta, jadi saya ikutlah ke sana ke Rantau Prapat. Dengan itu seperti Yunus sedang melarikan diri, karena waktu itu keberangkatan ke sekolah Alkitab Palembang dari Medan itu mungkin sekitar gak lama lagi lah, waktu itu sekitar mungkin sekitar 3 minggu lagi. 2 minggu saya ke Rantau Prapat. Jelas saudara saya gak ada persiapan. Jadi saya di sana, terus selama di sana hati saya itu ya kayak digoncang terus. Terus kayaknya pergi. Kok hidup saya gak ada damai sejahtera, gak ada ketenangan ya? Yang tadinya kita pengen mastiin hidup di dunia ini harus ada jaminan gaji, tapi kok sekarang ketenangan hati aja gak punya. Terus saya terus dikejar. Akhirnya saya pulang ke Medan, saya naik kereta api dari Rantau Prapat, saya pulang dan ditanya kembali karena waktu itu jarak sekitar 1 minggu. Kamu mau pergi atau enggak? Karena kita sudah mau beli tiket mobil, nggak bisa mendadak. Waktu itu kami naik apa ya, misalnya saya lupa. Terus akhirnya hati saya itu dadak gitu. Terus udah iya aja dulu kata emak tua saya itu, iya aja ya, udah beli tiket. Hati saya belum beres, belum siap gitu. Terus ya apa boleh buat, terus kemudian selama itu ya memang saudara kalau terpanggil jadi hamba Tuhan itu harus Tuhan sendiri. Kalau orang lain udah pasti gagal. Nah akhirnya memang panggilan Tuhan itu terus datang. Akhirnya saya tahu saya nggak bisa hidup kalau nggak jawab panggilan ini, karena kuat sekali tekanan itu. Saudara tahu beratnya berapa ton gitu ditekan ke hati kita, seperti itu rasanya. Jadi saya itu kayak orang main-main. Jadi saya seperti diperintahkan Tuhan, saya bilang, iya deh Tuhan, iya Tuhan, angkat beban ini Tuhan, iya saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau di pendeta apa itu, pendeta apa itu, mau. Damai sejahtera. Terus saya akalin lah, enggak seperti Firaun, ditolong mengeraskan hati, ditolong, enggak. Saya udah bilang, enggak masuk akal, enggak logika, saya mau kerja, enggak mau. Datang lagi beban itu bisa dalam sehari 5 kali sudah berantem sama Tuhan, dan itu berjalan berminggu. Sampai saya bilang, ini saya bisa jadi gila nih lama-lama. Iya, akhirnya saya bilang, udah deh. Dan waktu itu mau pergi juga, saya tuh udah gak ada uang karena waktu untuk ngurus ke Malaysia itu kan banyak nanggung jaminan yang harus kita bayarkan untuk dia ngurus paspor segala macam. Udah habis duitnya, saudara orang lain cuma petani. Kemudian saya bilang, bagaimana saya mau pergi sekolah ya? Sementara di sana kan paling boleh buku, beli seragam segala macam. Saya nggak punya uang. Saya tantang Tuhan. Itu di hari terakhir. Itu kita berangkat jam 12 siang. Pagi saya belum pegang uang dan baju saya belum saya susun. Itu kan hal yang aneh. Orang lain semua dari jauh-jauh hari, dari antara keluarganya ke pastor, semua udah siap. Saya tanya sama mama saya, Ma, saya mau sekolah kita. Terserah kau, yang penting jangan minta duit. Karena kan lagi duit. Zaman itu minjem uang nggak ada. Dan saya bilang gini, ini tantangan saya terakhir Tuhan. Kalau memang saya mau panggilan Tuhan, saya kan bayar jaminan saudara untuk saya dulu rumah ke Malaysia. Dan ketika saya bayar uang jaminan itu ada kwitansi ditulis di situ, uang yang sudah dibayarkan tidak boleh dikembalikan lagi jika peserta mengundurkan diri, uang itu hangus. Rupanya itu ada tertulis dan saya tidak pernah baca. Nah, ketika saya pikir, Tuhan, uang saya itu harus dikembalikan. Karena saya perlu uang untuk pergi ke sekolah kita. Ternyata waktu saya berpikir mau bertanya seperti itu, saya baca di itu, kwitansinya uangnya nggak bisa dibayar, pusing saya.
Tapi saya bilang, Tuhan begini aja lah. Jadi hati saya mendua lagi. Kalau memang Tuhan mau, Tuhan harus buat mujizat, balikin duit saya. Hari ini juga itu sudah jam 7, jam 8 pagi. Jam 11 kita harus sudah pergi. Betapa saya nggak siapnya saudara. Betapa tawar-menawar sampai jam-jam terakhir. Tapi saya pergi. Nah kebetulan itu kan orang Muslim saudara ya, yang pegang kantornya itu. Saya datang ke sana. Kemudian kata ini, kamu siapa? Saya ini loh Pak, peserta yang mau pergi ke Malaysia. Terus kamu apa? Saya mau mengundurkan diri Pak. Oh oke lah, itu risiko kamu, terserah kamu. Tapi kan tahu kan konsekuensinya, uang kamu hangus. Justru masalahnya itu Pak, saya bilang. Saya mau uang saya kembali. Oh nggak bisa, kamu udah tahu intinya dia berkata. Saya bilang, tuh kan Tuhan, duitnya nggak dibalikin. Ayo, kalau Tuhan mau kerja dong sekarang. Itu hati saya tuh begitu. Orangnya di depan saya. Ayo Tuhan balikin, buat mujizat. Kalau enggak, baik-baik Tuhan, saya nggak jadi, saya akan pergi. Hati saya itu tetap, iya syukur, enggak ya syukur, karena hati saya sebenarnya nggak pengen. Tiba-tiba, tunggu dulu, kamu tuh mau kemana? Saya mau lanjut ke sekolah Pak. Sekolah apa tuh? Sekolah pendeta. Saya bilang, karena orang Islam sudah. Tiba-tiba itulah Tuhan, di detik-detik terakhir dia bilang, oke, kamu ke kantor sekarang juga, ambil semua berkas-berkas kamu, duit kamu saya balikin. Itu mujizat untuk di depan mata terjelas-jelas itu mesti balikin. Oke Tuhan Yesus, terima kasih ya. Memang Engkau ajaib dan Engkau yang mau ini. Kalau saya sebenarnya nggak mau, tapi karena Engkau yang mau, oke. Akhirnya saya pulang, saya langsung beres-beres baju saya siap-siap untuk pergi ke sekolah lagi tak Palembang. Jadi itu story ya saudara. Artinya begini, mungkin itu hanya panggilan pribadi untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup ya saudara, di mata Tuhan hambanya itu memang secara khusus yang terpanggil untuk menjadi pendeta. Tapi jadi jemaat juga itu panggilan. Ya. Jangan saudara pikir, jadi anak Tuhan itu saudara anggap diri saudara murahan. Saya kan gak gereja karena diajak si A, si B, si C. Dan saudara tidak merasa diri saudara hamba Tuhan. Jujur saudara, semua anak Tuhan yang percaya Yesus, yang tahu Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara itu hamba Tuhan. Di dalam diri kita ini ada roh Tuhan. Hanya saja dalam pengaplikasiannya sehari-hari, seperti kami yang dipanggil untuk menjadi penggembalaan, memang diberi tugas lebih saudara. Tetapi jemaat yang ada hari ini, saudara tahu nggak berapa banyak orang, berapa puluh tahun kita menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan belum panggil, dia nggak mau terima Yesus. Dan saudara tahu orang yang menolak Yesus, alamatnya sudah pasti neraka. Jadi jangan pernah cuma berpikir, saya kan bukan pendeta, nggak usah rajin lagi ke gereja. Saya ini aja mau kompromi sama dosa segala macam. Saudara adalah hamba Tuhan. Amen. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Amen. Jadi jemaat Tuhan, semua jiwa yang sudah selamat, yang sudah percaya Yesus hari ini, saudara adalah dipanggil oleh Tuhan. Amen. Hati saudara yang tadinya hanya menginginkan kesenangan dunia, menginginkan untuk diri sendiri, sekarang berbaliklah, hiduplah bagi Tuhan. Mungkin iman saudara belum setinggi itu sebabnya kita akan mulai dari 00 itu mengenal Tuhan, mulai dari tangga pertama 1, 2, 3. Dan yang udah di tangga 9 nggak boleh juga menghakimi. Dia itu tuh, gitu tuh. Ikut Tuhannya senang kami sini. Gak usah kita hakimi. Dia lagi di tangga 1, kita ada di tangga 9. Jangan sombong rohani. Amen. Semua orang akan mengalami. Oke, nanti pajangan pembukaannya. Kita jadi saudara, nama saya sudah sampaikan, Ibu Pendeta Diana Prani Amin. Saya melayani di GPD Bumi Baru. Kami di sana melayani mulai dari tahun 2001, kemudian 2015 suami saya dipanggil Tuhan dan saya meneruskan pelayanan yang ada. Mama saya Guru Silalahi saudara. Mama saya itu tadinya di Medan. Kami hanya anak perempuan bertiga. Mama saya ya kalau dulu di Medan sudah di kampung kami itu dihina ya, karena orang Batak kan begitu, gak punya anak laki-laki. Kami boru semua 3. Tapi puji Tuhan, tahun 2013 mama saya di sana koma dan sekarang saya datang dia masih bisa berjalan. Saya bawa ke sini, kalau puji Tuhan saudara sehat. Amen. 2024
dia dipanggil Tuhan Maret Desember, dan mama saya berkata sebelum dia meninggal, kamu tahu nggak, saya waktu di kampung dihina sama mama tua kamu itu. Kenapa? Karena kalian nggak punya itu, saya nggak punya anak laki-laki. Tapi kamu tahu nggak, mama tua itu mati duluan, padahal korbannya paling banyak. Aku punya boru dan ngurus aku, dan aku berbahagia. Dan mama saya itu hatinya bahagia sudah 12 tahun. Mungkin kalau ikut mana aku ya ramai, wah. Nggak cuma 1 tahun aja udah berkata 12 tahun puasa itu. Jadi ini pesan sedikit bagi yang masih punya orang tua, jangan bosan ya saudara mengurus orang tua, apalagi kalau dia masih produktif kita senang, tapi giliran dia udah di tempat tidur, waduh cepat matanya mati. Oh jangan saudara. Saya 12 tahun mengurus orang tua saya, sampai hari ini saya masih rindu, masih pengen lihat, karena mama saya seorang yang takut. Amin. Tuhan, baiklah kita akan sampaikan ke intinya, yaitu firman Tuhan hari ini. Kita buka sama-sama di dalam Injil Matius, kalau tidak keberatan kita bagi berdiri. Matius 14 ayat 24. Injil Matius 14 ayat 24. Injil Matius 14 ayat 24 sampai 33. Ayat 24 sampai 33. Kalau tidak keberatan kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Para murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangkal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu teriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu karena naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Tuhan silakan dulu. Saudara, di sini ceritanya adalah tentang Petrus yang berjalan di atas air, ya. Waktu itu murid-murid dalam keadaan panik, sehingga ketika Yesus pun datang, mereka pikir hantu, saudara. Sehingga dikatakan di sini, Yesus katakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, kita dalam keadaan panik, ya, dalam keadaan masalah, ya. Kadang-kadang orang datang menawarkan bantuan, kita gak percaya, saudara. Jangan-jangan ini nipu aku ini. Sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Panik. Saudara bisa bayangkan jam 3 malam, jam 3 ini, ya, dikatakan jam 3 malam, ya, perahu itu terombang-ambing. Mereka mungkin pikir kita ini sudah mau mati karena di sini tidak ada Tuhan Yesus. Tapi waktu Yesus datang, orang panik, saudara, sudah tak punya iman. Yang datang Yesus dibilang apa? Mereka bilang hantu. Masih mungkin. Kenapa dibilang hantu, coba? Yesus itu jalan di atas air. Jadi yang bisa yang bisa mujizat itu kan kalau nggak Tuhan Yesus, hantu. Jadi mereka pikir hantu. hantu. Yesus bilang, "Tenang, ini aku, jangan takut." Terus kemudian apa yang Petrus katakan? Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudara, si Petrus ini, saudara, ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, imannya itu sebenarnya tumbuh. Wah, ini Tuhan saya. Transfer, saudara. Waktu saudara melihat dan mendengar kesaksian, iman itu transfer ke saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara mendengar pelaku kejahatan ini terekam dan bisa transfer juga. Perbanyaklah mendengar mujizat, perbanyaklah membaca Alkitab, iman itu mengalir. Nah, ketika ini Petrus ini yang dia lihat, Yesus Tuhan kami berjalan di atas air. Tiba-tiba dia punya iman itu ngalir dari Yesus. Jadi waktu mata kita kepada Yesus itu ada aliran kuasa yang ngalir, saudara. Tuhan, itu beneran Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Datanglah Petrus, itu matanya terus kepada Yesus dan dia berjalan, saudara, di atas air yang tadinya mereka pikir hati di atas air. Nah, dia karena kenapa, saudara? Mujizat itu terjadi tidak boleh pakai logika, itu pakai iman. Nah, dia pakai iman. Di atas air, saudara, ada angin, ada gelombang. Tiba-tiba dari iman beralih ke logika. Angin ini, angin. Badai, angin, tiba-tiba apa? Pindah imannya dari iman ke logika. Akhirnya apa? Pada saat matanya nggak lihat Yesus, aliran kuasanya terputus dan dia tenggelam. Itu kalau detik itu juga Yesus nggak tolong, innalillahilah Petrus, dan malulah kita. Itu rasulnya Tuhan Yesus mati tenggelam. Tapi puji Tuhan, ya, ini Petrus ditolong oleh Yesus. Cuma yang jadi saya lihat di sini. Poinnya adalah ketika kita melihat Yesus, itu hati kita itu damai. Amen. Dan masalah tadi itu berhenti dulu pakai logika, pakai iman. Sebab kalau tidak ada iman, tidak ada mujizat. Dan pondasi kita sebagai anak Tuhan itu adalah iman, saudara, iman. Kalau nggak ada iman kita nggak akan mampu. Nah, hari-hari ini, saudara, ada banyak yang akan terjadi dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya dari begitu bersemangat melihat Yesus, pas kayak fakta hidup kita, masalah kita kok banyak ya. Saya tak tahu masalah apa yang saudara bawa hari ini, tapi yang saya tahu seluruh anak Tuhan yang mau mengikut Yesus akan diizinkan mengalami banyak masalah. Amen. Jangan menghakimi orang loh, saudara. Dia itu masalahnya nggak habis-habis. Periksa diri dong, dosanya banyak. Jangan. Amen. Saudara, kalau ada anak Tuhan di sini yang lagi punya masalah, jangan. Maaf ya ibu-ibu. Belum tahu belum? Udah tahu belum? Aduh, digosok-gosok sampai orangnya datang ke gereja minder, saudara. Udah di depannya datang. Dia nggak dengar saudara ngomong, rohnya tahu dia ditolak. Akhirnya apa? Dia nggak mau ke gereja. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, nggak ada yang sempurna. Kita semua banyak jatuh dalam dosa. Saudara lihat, siapa anak Tuhan yang langsung jadi sempurna di dia surga? Enggak. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saudara, kenapa ada lagu itu? Saudara dengar nggak story-nya? Kenapa ada lagu itu? Saya juga secara nggak langsung muncul di medsos itu seorang anak perempuan ya usia SMP, dan bapaknya gara-gara mabuk pulang ke rumah. Itu entah kenapa saya nggak dijelaskan secara detail. Tapi kondisi mabuk, entah mamanya nggak di rumah, masa dia memperkosa anak kandungnya umur SMP. Dan setelah bapaknya sadar dari mabuk, betapa dia menderitanya. Bapaknya sampai lumpuh di kursi roda, dan itu kalau nggak salah sekitar berapa belas tahun. Dan anak ini stres dan masih berhamil. Saya nggak tahu gimana ceritanya, yang pasti dia diasingkan. Dan saat itu pada satu titik, karena anak ini dendam, pada satu titik dia menerima Yesus dan dia bisa mengampuni bapaknya, karena itu juga dilakukan yang pasti pekerjaan iblis ya. Dan bapaknya sudah lumpuh, saudara, betapa dia menyesalnya anaknya sendiri, saudara, menjadi bapak seperti itu. Tapi kemudian akhirnya dia
datang kepada bapaknya, dia bilang, Pak, aku maafkan. Dan setelah dimaafkan, tinggal hitungan hari atau bulan saya bilang, bapaknya meninggal. Nah, kemudian orang ini datang kepada Jason itu, dia pencipta lagu ini, dan dia sampaikan ceritanya, dikaranglah lagu ini, saudara. Berkali-kali kau menolong, berkali, karena anak ini, saudara, dia sudah gak mampu mengampuni bapaknya belasan tahun, membuat hidupnya dalam kepahitan. Tapi setelah dia terima Yesus, akhirnya bisa. Kalau boleh jujur, saudara, kita berkali-kali gak sih jatuh dalam dosa? Jangan hakimi orang lain. Amen. Sakit, saudara, jatuh dalam dosa itu. Nggak ada orang yang mau jatuh dalam dosa. Seburuk apapun itu, datanglah kepada Tuhan. Jangan kemudian, oh pendeta, saya nggak mau ke gereja hari ini, saya sedang jatuh dalam dosa. Justru itu. Cuma jangan dulu melayani. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Alkitab katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, supaya jangan timbul akar yang pahit di hatimu. Jadi saudara, kalau sekali nyanyikan lagu ini, berkali-kali kau menolong, saudara bayangkan, berkali-kali saudara jatuh di dosa yang mana? Dosa itu membuat kita menderita. Datang lagi dosa yang terselubung, orang lain gak tahu, tapi kita menangis saat sendiri. Tuhan, Kau tahu aku bergumul dengan dosa ini. Kalau aku buka kepada umum, aku gak berani, Tuhan. Mereka akan tahu betapa bobroknya aku. Sekarang rangkullah orang yang jatuh dalam dosa. Doakan, kasihi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sebab seperti itulah engkau memenuhi hukum Kristus. Amen. Jadi kalau kita ke gereja, Mama Asia begini ngomongnya kurang ajar dia tadi, nggak mau lagi saya ke gereja, nggak mau lagi saya dekat dia. Kita saling apa? Saling menajamkan. Tahu nggak saudara, orang yang paling menyakiti kita, orang yang dekat kita. Kalau saya, bagaimana saya menyakiti hati saudara? Saya nggak pernah ketemu. Orang yang dekat saudara digeseknya kita. Dengan apa? Pasangan kita kah? Salah paham. Hubungan orang tua kah dengan anak? Terus siapa lagi? Ya orang yang dekat-dekat kita, atau pekerjaan, teman satu gereja. Terus kita bilang, saya nggak mau lagi ke gereja. Di gereja itu orang-orangnya munafik semua. Aduh, kalau udah sempurna, udah diangkat ke sorga. Amen. Jadi ayo jangan kita pandang si A, si B, si C. Kenapa saya bisa bawa begini? Yang memproses saya siapa? Kalau nggak jemaat siapa? Ya teman kami sama pendeta. Nanti saya udah bilang, pendeta kok gitu? Ya kami kan saling digesek, saudara. Sebel, saudara. Saya pernah menangis sampai satu malam. Karena apa? Karena saya pakai kekuatan sendiri, saudara. Dapat kekuatan sendiri. Teman saya berbuat kesalahan, saya simpan di hati. Itu enggak dosa yang tidak dibereskan, seperti bom. Amen. Kalau meledak, saudara, wow, keluar kata-kata yang paling menyakitkan. Kenapa? Ditahan 1 tahun. Dan itu terjadi ke teman saya buat kesalahan. Saya pikir kok gitu ya, karena saya bawa ke diri saya nggak mau buat kesalahan yang sama gitu. Saya simpan 2 tahun. Lewat 2 tahun, dia buat lagi. Gemeter saya, kena fondasinya, meledak saya maki-maki. Saya marah, saya maki-maki. Puas saat itu, nggak bisa tidur saya sudah, karena bukan karakter saya yang marah seperti itu. Awalnya puas, biar dia tahu. 2 tahun lalu dia buat saya diam ya, sekarang dia tahu gitu, saya lampias langsung. Waktu itu ada, tapi pada saya bukan kerat. Berarti bukan pakaian saya, bukan karakter saya, tapi secara ego puas. Biar dia tahu gitu. Tapi saya nggak bisa tidur. Tuhan tolong, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Akhirnya ketika saya sadar, saya minta maaf. Gak diangkat 10 kali saya telepon. Gantian dia buang muka sama saya. Waduh, gimana ini Tuhan? Gimana ini Tuhan? Setan terus mengintip saya. Selesai kamu udah gak bisa minta maaf. Dia gak bakal maafin kamu. Ya kalau orang udah sadar, saudara, yang penting kita beresin nama Tuhan. Kalau dia gak mau maafin kita, gak apa-apa. Amin. Akhirnya saya, waktu itu cukup lama saya, Tuhan tolong, saya gak mau jadi orang munafik. Saya terus berusaha menghubungi. Dia gak mau mengangkat telepon. Cara kami berjauhan. Jadi saya ketika ada waktu saya ketemu,
Enggak tepat saudara. Untuk minta maaf itu jangan sembarangan saudara-saudara, nanti dipermalukan dan kita akan tambah dalam. Lihat waktu dan timing yang tepat. Tapi yang pasti sama Tuhan dulu, saya bereskan Tuhan, maafin aku Tuhan. Itu intimidasi itu datang, kau pendosa. Tapi satu ya, minta maaf itu nggak harus langsung ke orangnya. Yang utama hati ini dulu connect sama Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang aku sudah mengampuni kok, beres, selesai. Mau besok dia nggak mau maafin kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya itu ya saudara. Jadi kalau saudara saya katakan tadi, kita harus memaafkan, mengampuni ataupun kita digesek, itulah lambang daripada badai-badai hidup. Badai hidup. Nah, Petrus kan tadi berjalan di atas air. Terus kemudian waktu dia lihat badai itu, dia matanya kemudian nggak lihat Yesus lagi dan dia lihat, aduh ini ombak ini besar, akhirnya dia tenggelam. Nah, seperti itu saudara. Hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara bawa, badai apa? Ini Petrus kan berjalan di atas air. Air itu adalah masalah dalam hidup kita. Saudara hari ini bawa badai apa? Ombak apa sehingga saudara merasa Tuhan gak ada? Saudara merasa itu Tuhan gak mungkin bisa menyelesaikan masalah saudara. Badai apa itu? Masalah krisis kepercayaan, saya gak percaya lagi kalau yang khotbah dia. Coba saudara, karena saudara merasa ada tersakiti, buang semua. Kemarahan itu semarah apa saudara hari ini? Itu saudara tahu nggak? Kalau hati kita nggak beres, nyanyi tadi apa itu? Wow, dalam lembah gelap. Terus mata tertuju pada Tuhan. Kalau hati kita tawar, lagu itu numpang sini keluar sini, keluar gak ada perubahan. Amen. Makanya diberesin saudara. Saya nggak tahu badai apa yang saudara hadapi. Yang jelas saya perhatikan hari-hari ini, iblis itu kuat untuk mengintimidasi kita ketika kita jatuh dalam dosa. Itu saya rasakan. Diulang-ulang. Yang banyak kali antara kita saudara, karena yang kita sering ketemu tiap hari kan sesama kita. Yang kita dengan orang di luar kayaknya lebih mudah maafkan ya. Ya udahlah, dia nggak kenal Tuhan. Ini tiap hari kita sama-sama ke gereja, kok gitu? Nah kita mau dia yang kalah, sana mau kita yang kalah. Sudahlah. Kalau orang Jawa bilang yang waras ya. Tapi sebenarnya di dalam Tuhan ya. Jadi saudara dalam Tuhan mengiring Tuhan ini, kita harus mau ego kita diturunkan, kita harus mau mengampuni. Amen. Supaya kita bisa berjalan di atas air. Nah, Petrus bilang tadi, Petrus katakan, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kemudian kata Yesus, datanglah. Nah, maka Petrus itu turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, kadang-kadang yang membuat iman kita itu gak bisa bertumbuh apa? Masalah yang saudara sudah doakan bertahun-tahun dan tidak ada jawaban. Amen. Itu bisa membuat hati tawar. Amen. Tuhan, engkau di mana? Baru Tuhan Yesus, tolong ini masalah saya begini. Tunggu sedikit iman. Amin. Pulang ke rumah, pantang lagi dengan masalah yang sama. Nah kan? Tadi aku baru minta sama Tuhan, lihat itu, tambah kacau. Itu iman bisa beku sebelum mengalami mujizat. Nah, bagaimana caranya? Ke gereja dengan gak gereja sama bahaya, aku gak pernah mengalami kuasa Tuhan. Sebetulnya saudara, di saat masalah itu begitu besar dalam hidup kita, kalau kita tetap memandang Yesus, sebetulnya masalah itu cepat selesai. Tetapi karena ego tadi, kita akal kita ini selalu mencari jalan keluar, saudara. Jalan keluar. Bagaimana caranya? Ini dengan kekuatan sendiri. Dan ketika itu nggak ada, saudara, firman Tuhan itu mentah. Itu berlaku buat si A, si B, buat saya enggak. Sehingga kita hidup di dalam kesuaman, suam kuku. Padahal, ya, saya pernah punya pengalaman yang sama, saudara. Saya kalau lagi firman yang nggak mengenai itu saya berapi-api khotbah, tapi giliran itu, gitu. Saya doakan udah 2 tahun, nggak ada jawaban, tambah parah setiap kali saya lihat. Dan setan selalu hadir dalam hidup kita dengan logika. Lihat itu masalahmu, lihat ini. Kalah saudara, iman tadi gugur, aduh, gitu.
Tetapi ingat saudara, waktu kita, saya ambil kesimpulan ketika saya melewati itu cukup lama. Murid sih berkata, dalam nama Yesus, hati nggak di situ saudara, udah nggak ada power kuasanya, nggak usah kenceng. Dalam nama Tuhan Yesus disertai iman. Nah, lihat saudara. Jadi, tapi kalau kita nggak percaya, itu cuma suara aja yang teriak. Dalam nama Yesus, sudah false, nggak ada kuasanya. Mari saudara, ini pertahankan fondasi anak Tuhan itu selalu digoncang oleh iblis dengan apa? Dengan masalah, dengan persoalan, dengan semuanya. Karena iman ini adalah sumber satu, hubungan kita dengan Tuhan beres. Yang kedua, mujizat bisa terjadi. Disinilah setan bermain-main. Dia memain-mainkan dengan mungkin keuangan. Bisnis kamu, usaha kamu bakal ditipu orang, nggak ada. Terus kita lihat tambah hari tambah buruk. Kita sudah iman itu gugur saudara. Itu mungkin mengenai keuangan, tak mengenai yang lain saya nggak tahu. Entah mengenai hubungan suami istri mungkin, entah pasangannya nggak bertobat udah sekian tahun. Nggak mungkin. Dalam hal apa lagi saudara? Banyak hal dalam hidup ini yang membuat iman kita ini akan bergoncang saudara. Tetapi saudara harus tetap ya. Kalau hati kita ada iman sebetulnya kan ada itu bangsa Israel. Harusnya 10 hari apa 11 hari dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Akhirnya diputar-putar berapa? 40 tahun. Itu berlaku buat saya dan saudara hari ini. Ya. Kenapa masalah saya udah sekian tahun? Akhirnya apa saudara? Trauma. Bahkan ada orang nyebut nama Tuhan udah trauma. Karena apa? Enggak ada bukti, bertahun-tahun saya sudah minta tolong, enggak ada jawaban. Bagaimana ini? Tapi saudara harus tahu. Pada waktu iman kita naik level, saya nggak pandang masalah saya nggak pandang betapa dia menjengkelkannya, saya nggak pandang betapa kacaunya hidup saya, betapa nggak masuk akalnya, saya akan terus berharap kepada Tuhan. Hadirin saudara, satu kali saya puasa, saya berdoa, dan Roh Kudus berkata, yang kau takutkan apa sih? Ini Tuhan, saya sebutkan ada hal yang sudah saya doakan tadi dan gak ada jawaban Tuhan. Mengapa engkau gak percaya kepada aku? Tuhan, kau percaya. Apa kau gak percaya aku sanggup seperti membalik tangan masalah ini? Tuhan, aku percaya. Waktu itu saya damai sekali saudara. Itu saya damai. Dan saya bilang, saya nggak mau tahu, mau dunia terjungkir balik, mau masalah saya begitu, mau ini, logika kayaknya nggak mungkin, hanya orang gila yang bisa bilang itu bakal bisa terjadi. Dan saya akan tetap berharap pada Tuhan. Amin. Sekitar 2 minggu kemudian, saya melihat perubahan. Tadinya saya pakai dengan kekuatan saya sendiri, saya coba, gagal. Tapi setelah suara itu datang, saya melihat, loh, yang saya doain kok mulai kejawab, berubah. Yang tadinya nggak mungkin, mungkin. Belum 100% sih saudara, tapi itu mulai terjadi. Jadi saudara, semua kita diproses. Makanya saya bilang tadi kita semua hamba Tuhan. Amin. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, saudara nggak diproses. Proses itu penyakit. Dan yang membuat masalah itu nggak bisa selesai, ini tadi saya sudah sampaikan, karena kita mencari kambing hitam. Gara-gara si A saya dapat masalah, gara-gara si B saya dapat masalah, gara-gara si C, kita nggak salah. Itu yang membuat kita nggak bisa bertobat dan masalah itu nggak selesai. Tapi sekarang nyerah aja lah, nyerah. Walaupun sebetulnya yang Tuhan pakai manusia di sekeliling kita menjadi kita, tapi udahlah, ikhlaskan, ampuni dan pandang Yesus. Sudahlah Tuhan, aku terima ini. Dan ketika kita beres dengan Tuhan, itu yang kita pikir bertahun-tahun tadi, masalah tadi, selesai. Dan kita nangis, Tuhan 2 tahun kemana aja gitu kan? Saya udah 2 tahun iman saya udah beku, sepertinya nggak ada kuasa lagi. Ayo hari-hari ini saya nggak tahu tak apa yang membebani hati saudara kan,
Karena saya pernah juga mengalami pergumulan yang sama, mungkin ada 2 tahun ya. Hari-hari ini saya sudah melihat kemenangan itu terjadi dalam hidup saya. Saya percaya saudara juga, entah apa itu saudara pergumulkan yang mungkin saudara nggak bisa cerita ke orang lain. Makanya kalau ditanya, ada orang saudara, dia bertetesan air mata dan dia bilang, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Betul saudara. Saudara curhat sama manusia, satu kampung tahu dan mengejek lagi. Saudara curhat pada Tuhan, apapun itu, jangan sampai apapun itu masalahnya, Yesus tetap harus di atas masalah itu. Iman kita di atas masalah itu. Kita harus di atas air. Kita harus berjalan di atas gelombang itu. Itulah masalah itu. Saya percaya ya saudara dalam hari ini pasti ada semua masalahnya. Amin. Ada yang dihantam dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, atau masalah karakter kita sendiri yang Tuhan lagi proses, lagi bentuk. Itu gak enak saudara. Ayo. Kalau nggak ada Yesus saya juga nggak berguna kok. Jadi ketika kita nggak punya Yesus lagi, lihatlah betapa berantakannya hidup kita. Jalanlah saudara nggak ada Yesus. Bilang saya nggak usah ke gereja 5 tahun. Saya mau ngurusin bisnis saya aja. Berantakan. Syukur-syukur kalau saudara diberkati. Kalau saudara banyak faktor sih. Ada orang meninggalkan Tuhan karena apa? Saking enaknya di dunia ini. Bisnis lancar, ini lancarnya. Hari itu kan orang nak jalan-jalan dulu tante. Besok ini terus kenapa? Duit banyak. Oh ini janji tante ada itu, ada lokak tante, aduh ini banyak ini. Hari ini bukan nggak bisa. Ini mintanya hari ini tante. Tahun demi tahun. Saudara tahu nggak? Orang seperti ini dikasihani. Bukan saudara hormat begitu yang enggak. Saudara harus hormat kalau orang tahu Tuhan. Jangan bilang kayak hormat Paris tapi itu kan tangan ini. Saudara tahu nggak? Oke lah, nggak apa-apa. Tapi maksudnya yang paling kita hormati itu Tuhan. Amin. Yang hormati itu. Jadi intinya firman ini adalah saudara naikkan iman saudara, entah itu apapun yang saat ini saudara diproses. Saya yakin pasti saudara ada punya masalah. Amin. Ayo, kalau saudara mau cepat itu selesai, naikkan iman saudara dan kalahkan masalah itu dengan iman. Kata Bu Pendeta itu begitu. Pulang aku dari rumah tuh, yang penagih utang datang. Bagaimana caranya? Kan kita ini nanti dipermalukan. Saudara, Tuhan baik. 40 tahun bangsa Israel berkelas hati. Tuhan tuh nangis lihatnya. Kalau kamu mau bangsa Israel 11 hari aja sampai kamu dari Kanaan ke tujuan. 11 hari aja masalah kamu yang puluhan tahun tuh nyampe. Tapi kenapa 40 tahun? Keras hati. Dan bangsa Israel itu diproses di mana? Padang gurunnya apa sih? Kekeringan, masalah bertubi-tubi. Nah, ini saya juga mau sampaikan satu hal ya. Kita evaluasi. Kenapa sih masalah itu datang dalam hidup kita? Gitu kan? Ada orang bilang begini. Kadang-kadang setan melemahkan kita begini. Memang dosamu itu paling banyak. Masalahmu tuh udah gak selesai. Mau curhat kemanapun kamu udah gak selesai. Sehingga saudara seperti orang dalam tahanan ke gereja, melihat seorang bahkan kepala pun gak berani. Melihat orang ini, dia ditolong Tuhan aku enggak. Saudara, intimidasi iblis itu membuat saudara iblis berkata apa? Kamu itu anak bawang, anak tiri. Nah dia itu anak kandung, nah apa juga doanya dijawab. Itu intimidasi iblis. Kuasa Tuhan itu berlaku buat kamu, buat saya. Pergumulan saya udah 10 tahun, tante. Gak ada jawaban, Tuhannya di mana? Iman kita mulai jatuh. Saudara jangan kemakan. Amin. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi jangan kita menghakimi diri sendiri juga. Itu juga parah saudara. Tetangga kak ngakimin, kita ngakimin. Tiap hari ngomong, aku ini sialah, aku ini memang. Itu minder saudara. Itu juga setan senang. Saudara mengutuki diri sendiri setiap hari. Jangan ucapkan kata-kata berkat. Amin. Amin. Gak usah orang lain memberkati saudara. Berkatilah dirimu sendiri. Masalahku selesai. Logika akan menertawakan saudara. Masalah apa tuh di depan mata? Logika kita ini saudara perlu validasi. Validasi itu dia harus lihat mana. Iman itu belum lihat namun percaya. Tapi 2 hal ini ada di diri kita masalahnya. Amen. Kalau di gereja itu gampang.
Amin itu yang amin apa? Hati. Pulang pakai akal, kata diri kita sendiri, pakai akal tuh masalahmu tuh. Sehingga peranglah dalam diri kita, iman akal iman. Harus yang benar iman untuk menghadapi masalah. Amin. Nah, jadi nih mungkin coba kita buka nggak apa-apa. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Coba kita siapa saja boleh bacakan Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Bisa ini yang ini. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ayat itu Pak. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Terima kasih. Nah, saudara lihat di sini, ketika seseorang itu buta, orang lain nanya dulu siapa? Rabi, yang buat dosa ini siapa? Orang tuanya atau gara-gara dosa dia? Nah, dari zaman dulu kan sudah begitu ya saudara. Kalau orang punya masalah, itu dosa siapa itu? Oh, dosa keturunan. Itu opungnya dulu tukang mabok, makanya 4 keturunan mabok. Jangan, itu juga memang ada saudara, ada. Bibit betul itu saudara. Ini saya sepertinya pelesetan, tapi saya akhirnya lari dulu ya ke sini. Saudara tahu nggak, dosa keturunan itu beneran ada loh. Kita udah ke gereja, dosa keturunan itu ada. Baca di kitab Keluaran itu, aku Tuhan yang membalaskan kesalahan bapak-bapak ke anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Tetapi aku Tuhan menunjukkan kasih sayang kepada beribu-ribu angkatan. Tapi saudara lihat tadi 3 angkatan. Jadi kalau kita berdoa nggak salah, sedikit silsilah keluarga kita, oma-opanya dulu seperti apa. Terus kita tulis dosanya apa, dari opanya, dari omanya 4 keturunan di atas kita itu apa. Tulis, nggak masalah saudara, nggak salah. Terus kemudian kita sebutkan satu persatu. Dosa keturunan dari opungnya, dari ininya, dari oma-opanya. Sebutkan, saya batalkan dalam nama Yesus. Kami generasi yang sudah dimerdekakan, kami sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus. Kutukan itu kami berhentikan. Anak saya nggak akan seperti opung-opungnya zaman dulu, opanya dulu yang punya dosa yang. Saudara pernah dengar nggak? Dia itu mati kenapa? Usus buntu, tapi lompat keturunan deh, usus buntu, matinya mati muda semua. Sehingga ketika datang penyakit, mulailah itu intimidasi saudara. Iya, kakak dia mati umur 40 usus buntu. Itu juga begitu. 4 kan bersaudara udah 3 mati. Terus dia sakit pula. Oh berarti aku inilah bentar lagi. Di mana itu ada saudara orang kayak gitu, urus sinaga. Saya tanya sakit apa usus buntu. Kemudian tetangganya bilang, memang dia itu semua keturunan sama loh. Masa iya sih? Iya semua. Dan mungkin dia memang gerejanya bukan di kita sebenarnya. Itulah hebat dia. Bukan saya menginikan gereja ya. Di tempat ini saudara dapat firman Tuhan yang segar. Amin. Nah, jadi dia bukan di gereja kita ya, di GKSB saudara. Jadi beneran saudara, Januari 2024 atau 25 saya lupa. Meninggal benar di umur 45. Nah, jadi saudara jangan anggap ini plesetan, beneran juga. Jadi ketika intimidasi datang, dulu ini juga begini punya penyakit yang sama. Kira-kira saudara waktu ke dokter gimana? Dokter pernah tanya nggak? Bu, ada nggak turunan penyakit? Dokter aja nanya. Saudara menurut saudara hebat Tuhan apa dokter? Tuhan. Tapi berapa banyak orang terintimidasi pulang dari dokter kayak terima vonis dari Tuhan. Umurnya tinggal 10 bulan. Waduh, betul. Aduh. Saudara mau tahu mujizat yang saya alami? Dulu almarhum suami saya pendeta Andi itu ya, memang dia sakit-sakitan ya, tante sudah tahu pulang balik ke rumah sakit, sampai sering tante saya ke Batu Raja ini, gak mampir lagi ke pastor, sudah malu saya. Kami nginap di penginapan Robert Antonio, sampai itu perawat Antonio. Nah apa lagi Pak, baru kemarin kan keluar, coba, dikiranya kita main-main, memangnya ada orang main-main. Sakit. Tetangga saya di sana dilayani, mau kemana Om? Mau jalan-jalan dulu, siapa yang jalan-jalan? Saya ngomongnya jalan-jalan ke rumah sakit. Saudara, jadi ketika
suami saya itu sakitnya itu divonis Parkinson, dan menurut dokter dia itu akan sembuh selama 2 tahun. 2 tahun saudara. Kan waktu itu ngomong udah susah, air liur udah turun, jalan udah kayak robot. Tuh saudara, anak saya masih kecil. Jadi nggak tahu waktu itu iman saya begini. Nanti kalau aku yakin ini 2 tahun ini yang dikasih Tuhan, aku udah mau apa yang keluar dari mulutku yang dekat Tuhan dan iblis dari saksi. Waktu itu yang dikasih saya. Saya marah. Apa dokter? Berapa lama? 2 tahun. Oh, saya bilang anak saya mati semua itu. Saya akan ngurusin klien, saya akan ngurusin anak saya. Kalau saya coba ngurusin 2 tahun ke rumah sakit, dia bilang, dokter, saya marahin saya. Itu orang pikir saya gila. Tapi itu gimana? Dokter, saya nggak terima. Saya nggak percaya. 2 tahun itu dokter ya. Saya nggak mampu merawat suami saya di tempat tidur begitu bolak-balik ke rumah sakit 2 tahun. Dan saya tahu Tuhan saya nggak akan kasih saya penyakit betul. Ibu mau dengar penjelasan saya? Tuh bilang, oke, saya terima kasih dokter menjelaskan tentang Parkinson ini bahwa 2 tahun. Tapi saya nggak terima saya. Jadi berantem lah saya sama dokternya. Saya bilang, terus saya ibu bilang, oke terima kasih atas penjelasannya. Saya pulang. Ya tahu, saya bilang dokter nggak apa-apa. Saya bilang apa itu suami saya. Tapi saya nggak terima 2 tahunnya itu. Saya bilang, tapi Tuhan baik. Saya pulang. Saya bilang sama Tuhan, engkau gak akan beri di luar kemampuan saya. Anak saya masih kecil-kecil, ngapain juga ngurusin begini 2 tahun, saya bilang. Kemudian saya telepon dengan saudara suami saya di Jakarta, dikirimin obat herbal. Herbal itu herbal obat Cina ya, dikirim dari sana, suruh minum terus selama sebulan. Tak sebulan pertama sembuh saudara, mulut gak kaku, normal, jalan udah bulan kedua normal, jalan-jalan biasa, kedatang saya bawa ke rumah sakit Immanuel dan saya temui dokternya. Dokter, ini loh, dulu kan dokter bilang suami saya ini 2 tahun. Ini loh, ini 2 bulan sembuh. Dokter, bukan saya dulu dokter. Tak terima dia mujizat. Yang kedua itu suami saya almarhum. Yang kedua anak saya itu Daniel. Banyak saudara, semuanya sedikit aja yang saya sampaikan. Di tangan dia ini ada tumor jinak. Di sini, tangannya udah gemuk segini. Dan kami juga ke dokter yang sama, dokter saraf yang sama di rumah sakit Immanuel. Dan dokter bilang, oh ini tumor jinak dan harus segera dioperasi. Kalau nggak dioperasi gimana? Oh tambah besar. Ya udah tentu bisa darah di sini. Nah, terus saya ke rumah sakit di sana di bagian kanan, bisa dioperasi di sana dan dijadwalkan jadwal operasi. Nah, saya bilang, nah, kemungkinan 1 bulan lagi tangan kamu akan dioperasi. Saudara tahu anak saya dari umur 6 bulan dari operasi. Jadi dia sangat trauma melihat dokter. Dan dia bilang, bahasa anak saya, enggak. Kalau enggaknya anak saya itu sudah oke. Wah ini anak saya, diapain gue gak mau. Saya justru tersentak gara-gara enggaknya itu. Saya udah pasrah saudara, ya udah dokter operasi. Tapi karena enggaknya itu, luar biasa saudara. Itu kalau anak saya udah bilang gak mau diapain juga. Dia bilang, gimana ini? Jadwal operasi sebulan lagi anak saya udah bilang enggak. Saya ulang lagi sampai 2 kali, dia bentak lebih keras. Hati saya langsung stop, enggak usah dokter. Udah, oke nak, kita gak usah ke dokter jadi. Dan selama itu setiap dia tidur saya taruh tangan saya di tangan dia. Dalam nama Yesus, ini tumor kata dokter ini harus sembuh. Tuhan, kau lihat anak saya ini masih kecil dan dia nggak mau dioperasi sama dokter manusia. Kan Tuhan Yesus dokter. Tolong Tuhan, anakku nggak mau ketemu dokter lagi. Tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Itu berjalan sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Dan saya nggak pernah ngecek juga. Tugas saya cuma berdoa. Kapan Tuhan jawab terserah. Dan itu kan kalau sebulan lagi udah harus jadwal operasi. Dan setelah minggu ketiga, saya bangun tidur, anak saya masih tidur. Suara datang ke hati saya. Lihat tangan anakmu. Jatuh kalau ada apa Tuhan, ada apa? Itu saya harapkan mujizat sudah. Anak saya masih itu, saya balik tangannya. Kempes. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Kempes. Saya bangun. Nama anak saya Daniel yang nomor 2. Daniel bangun. Kenapa mama? Lihat tangan kamu, lihat. Mana yang kemarin mau dioperasi? Yang katanya tumor. Anak saya itu loh. Terus dia nggak percaya. Jangan-jangan pindah ke tangan yang ini. Loh. Kemana Pak? Sempurna. Tuhan Yesus jawab doa kita. Amen. Sampai hari ini tangan anak saya nggak pernah dioperasi. Amin. Nah ini kesaksian kan saudara, siapa tahu ya hari-hari kemudian ada yang mengalami yang sama. Jangan bilang mujizat itu dulu.
juga saudara. Tapi memang nggak semua, ya nanti dikit-dikit udah mujizat aja. Terserah Tuhan, ada kalanya mujizat, tapi intinya saudara, vonis kita jangan apa kata dokter itu saudara 100% anggap itu Tuhan. Masih ada dokter di atas segala dokter. Amin. Amin. Haleluya. Sedikit lagi ya, lagi seru. Jadi tadi saudara sudah dengar tadi ya, ketika masalah ada dalam hidup kita, orang akan cenderung berkata, dosa siapa? Seperti orang buta itu, dosa siapa ini? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Memang itu perlu juga ya kita periksa. Kalau kita nggak ada dosa, berarti apa? Alternatifnya. Kenapa hidup kita ada masalah? Dan masalah itu maaf ngomong sesuai kadar iman. Kalau di mata Tuhan iman kita udah lumayan, hantamannya keras saudara. Amin. Dan itu saya pernah diintimidasi. Ini teman saya, tuh hidupnya enak aja, doanya masih gitu-gitu aja. Dan waktu saya bisa dipanggil Tuhan, saya gitu saudara. Tuhan kan anak tirikan saya, teman saya semua masih utuh. Ngapain saya juga diambil duluan gitu kan? Saya juga mau ya saudara, saya nggak ada hati untuk, waktu saya masih agak muda, tapi saya nggak ada hati untuk ini lagi udahlah, anak saya aja saya besarkan gitu, nggak ada hati saya untuk hal seperti itu. Walaupun ada juga teman pendeta istrinya meninggal saudara, sebenarnya kalau Jawa kan bisa, tapi saya nggak ada hati saudara, karena saya pikir udahlah belajar cukup dari yang pertama dulu aja deh, gitu. Kalau juga punya anak udah 2 gitu kan, jadi saudara, ketika masalah berat yang menimpa saudara terjadi, intimidasi itu datang kadang dari orang, kadang dari setan datang otak saudara. Amin. Dan kalau saudara nggak menemukan jawaban, itu akan muter di situ. Harus keluar dari masalah itu. Kenapa ya? Kok aku terus ya? Saudara minder, udah nggak punya iman. Ke gereja dengan puji-pujian numpang lewat. Aku kan anak tiri, aku kan yang doanya nggak didengar. Kan Tuhan bilang sesuai imanmu. Kalau saudara nggak punya iman, apa yang mau dibela? Jadi iman ini fondasi untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Amen. Jangan satu orang pun berkata aku anak tiri, selama di dalam dirimu ada iman, engkau orang yang sangat bisa ditolong dengan mujizat. Haleluya. Jangan sampai saudara sampai hari ini tahun 2026 ikut Tuhan dan ditanya, kamu pernah alami apa mujizat dengan Tuhan? Wah, ada. Banyak. Kalau banyak puji Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara banyak mengalami mujizat, ya. Pepatah katakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita udah kenal Tuhan, sayangnya kita itu gimana? Walaupun ya saya pun banyak sih mengalami juga banyak pergumulan. Tetapi kalau suruh bilang Tuhan gak baik, walaupun ya untuk satu masalah ada kalanya kita, iman kita udah gak kuat karena apa? Udah bolak-balik, tapi gak selesai. Tapi kalau mengatakan Tuhan gak baik, kayaknya jangan sampai. Karena apa? Ingat kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Dan saya percaya ya jemaat Tuhan di tempat ini semua pernah mengalami mujizat. Haleluya. Pondasi iman harus kokoh, karena ketika kita dipanggil Tuhan nanti, Tuhan nggak tanya kamu ngumpul duit berapa di dunia, nggak ditanya, atau anak kamu berapa, nggak ditanya. Masing-masing kita pada harinya akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan penghakiman Tuhan. Amin. Jadi ke gereja jangan diwakil-wakilkan. Ke gereja istri saya mewakili, doanya nyampe juga kok, jangan. Saudara nanti kalau kita dipanggil Tuhan, gak bisa. Setiap orang wajib datang ke gereja, wajib berdoa. Berdoa itu kalau disuruh jangan dilempar-lempar, karena di tempat saya ada juga jemaat. Ibu ini berdoa, doa saya kembalikan kepada ibu ini. Enggak saudara, sampai kayak main bola di over saudara, over doanya. Kenapa? Belajar. Kita ada anak tiri, anak kandung semua. Boleh kok kita panggil Bapak. Apa salahnya sih saudara? Saya bisa kan kalau doa, tapi kalau di rumah kalau depan umum rasanya kepala aku udah besar sekali. Aduh. Belajar. Kenapa gak percaya diri? Nganggap diri bukan anak Tuhan. Saya anak Tuhan, berdiri di depan. Amin. Amin. Disuruh apa pelayanan maju, karena waktu saudara bertindak di situ roh Tuhan mengalir. Amin. Karena ketika kita melayani Tuhan bukan kita kok. Ketika masalah itu terjadi bukan kita hebat kok. Amin. Karena nama kita, nama Yesus ada di hati kita. Amin. Kuasanya mengcover hidup kita, sehingga kita terlihat berbeda. Amin. Bukan karena betapa hebatnya dia itu, dia itu, ini hebat. Bukan. Kita ini apa itu, tanpa Yesus saya tidak ada apa-apa. Amin. Amin. Puji Tuhan, ini panjang ya firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke lah. Jadi intinya saudara, jangan ada penghakiman. Kalau orang jatuh dalam dosa, kita bertolong-tolongan. Jangan
kita iman kita sedang dimurnikan. Dan satu lagi kata-kata yang terakhir saudara. Apa itu? Itu tentang penderitaannya. Kalau saya dengar ada satu orang berkata begini, kalau kamu jatuh dalam penderitaan, Tuhan nggak akan mengizinkan sebuah penderitaan yang parah kepada anak Tuhan kalau Tuhan tahu dia nggak mampu. Jadi kalau berat masalahnya, Tuhan tuh lagi banggain kamu sama seperti Ayub. Ayub memang levelnya tinggi ya saudara. Apa Tuhan bilang sama Ayub? Lihat tuh hambaku nggak ada seperti dia di dunia. Yesus lagi banggain kita. Dihantamlah masalah, tapi Tuhan tahu setelah ini Ayub akan naik level. Jadi kalau saudara hari ini masalahnya banyak, yang pertama kita periksa diri. Kalau semua sudah beres, berarti di level yang Tuhan lagi membanggain kita. Amen. Bukan karena kita anak tiri, masalah kita sedunia, yang lain enteng, saya 1 ton, dia 1 kilo, ya kan? Benar nggak sih? Tapi apa, Tuhan lagi bangga. Sehingga kalau kita tahu prinsip ini, kita nggak terintimidasi, saudara. Oh, Tuhan lagi bangga sama saya. Tuhan tahu bahwa saya ketika melewati masalah ini saya akan bertahan. Sehingga apa? Kalau kita bebas dari semua intimidasi iblis, datang ke gereja gagah perkasa, saudara, hatinya, haleluya, anak Tuhan Yesus. Enggak ada ikatan, mata tertuju kepada Yesus. Seperti Petrus tadi, saudara, dia matanya kepada Yesus. Jangan sampai kita beralih dari mata kepada Yesus kepada mata masalah saya. Yaitu ada orang penyanyi orang Jawa itu udah meninggal, jumpe, aku rampok, maksudnya aku nggak ada apa-apanya. Jangan, saya ini berarti, berharga. Dan itu membuat saudara, apapun masalahmu, Yesus lebih besar dari semua. Haleluya. Berkati, kita angkat satu pujian kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,